Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Wahyudi akan mempresentasikan tentang lembaga organisasi birokrasi pemerintah. Jenis lembaga birokrasi pemerintah pusat banyak sekali ragamnya. Ada lembaga kementerian negara, ada pula lembaga pemerintah non-kementerian. Selain itu, ada juga lembaga pemerintah non-struktural, ditambah lagi lembaga pemerintah di bidang usaha perekonomian yang dikenal dengan sebutan badan usaha milik negara. Kesemuanya itu di bawah kendali dan kontrol Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Hanya saja masing-masing lembaga dipercayakan oleh Presiden kepada kepalanya masing-masing. Di lembaga kementerian negara diserahkan atau didelegasikan kewenangan Presiden kepada Menteri dan Menko, Menteri Koordinator. Di lembaga pemerintah non-departemen diserahkan kepada masing-masing ketua yang ada, dikendalikan oleh Presiden langsung. Ada pula yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara. Sedangkan lembaga pemerintah non-struktural pada masa reformasi ini banyak bermunculan yang disebut komisi-komisi. Organisasi komisi ini ada yang bertanggung jawab kepada Presiden, ada pula yang mandiri dan kelihatannya merdeka. Di Indonesia jumlah kementerian tidak bisa dijadikan pedoman, karena Presiden baru senantiasa ingin menambah atau mengurangi sesuai dengan prioritas program kerjanya. Namun demikian, lembaga kementerian ini bisa dikenali ada yang suatu kementerian mempunyai departemen, ada pula kementerian negara yang bukan berbentuk departemen, akan tetapi mempunyai organisasi yang didukung oleh jumlah pegawai yang besar juga. Sebutan lain ada yang dinamakan departemen teknis yang mempunyai kelengkapan program teknis sampai ke daerah-daerah. Ada pula yang kementerian negara non-teknis yang tidak mempunyai kelengkapan organisasi di masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan hak prerogatif Presiden dalam sistem kabinet presidensial, maka semua menteri kabinet ditunjuk oleh Presiden. Dahulu ketika pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto mempunyai hak penuh memilih dan menentukan seseorang menjadi pembantu beliau sebagai menteri tanpa harus berkonsultasi dengan DPR maupun partai politik. Sekarang zaman reformasi dan di bawah kewenangan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, kewenangan Presiden menunjuk dan mengangkat menteri kabinetnya sangat ditentukan oleh suara partai politik yang memenangkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan yang berkoalisasi dengan partai Presiden. Dengan demikian, jika ada partai politik yang kurang terwakili di kabinet, setiap tahun mengusulkan diadakan resul kabinet dan meminta tambahan menteri, dan dengan alasan Presiden melakukan evaluasi setiap tahunnya. Maka keinginan partai politik tersebut dengan niatan evaluasi Presiden ketemu dan diadakan resul kabinet. Selama SBY JK ini memimpin kabinet dalam 2,5 tahun, telah dipergunakan untuk 2 kali meresul kabinetnya. Alasannya untuk mencapai dan meningkatkan kinerja kabinetnya. Seringnya resul di bawah sistem presidensial baru kali ini terjadi. Kabinet presidensial yang dijawab oleh Presiden Soekarno dan Soeharto dahulu dan terakhir oleh Presiden Ibu Megawati. Belum terjadi hal seperti sekarang ini. Frekuensi sering melakukannya perubahan atau resul yang hampir setiap tahun dilakukan itu bukan untuk menunjukkan peningkatan kinerja, melainkan menunjukkan tidak stabilnya suatu organisasi. Ketika negara kita menggunakan sistem parlementer dahulu, jatuh bangunnya kabinet ditentukan oleh partai-partai di parlemen.